Maka dari itu NU dan pesantren sangat tidak bisa dilepaskan. Masyarakat punya uang atau tidak, yang penting beragama sahih. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang alumni kecuali bisa tetap terus berkhidmah kepada pondok pesantrennya. Kalau di sebuah negara itu sepak bolanya tidak dikader sejak dini, itu biasanya negaranya ya sulit berprestasi. Al ulama warasatul anbiya, santri warasatul ulama. Nah, maka dari itu NU dan pesantren sangat tidak bisa dilepaskan. Sampai sekarang pun para pengurusnya juga tokoh-tokoh pesantren. Alhamdulillah suriah-suriahnya semuanya juga masyayikh pondok pesantren besar di seluruh Indonesia ini. Maka dari itu NU dan pesantren sangat tidak bisa dilepaskan. Oh, berarti NU itu memang benar-benar dari pesantren, Pak ya? Iya. Bukan partai politik. Oh, insya Allah. Tadi jenengan bilang santri itu hampir wajib. Itu hukumnya apa? Hampir wajib. Bingung nih. Iya. Nah, itu kenapa, Pak? Kok bisa hampir wajib gitu? Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi pertama, kalau bagi saya pribadi wabil khusus santri Lirboyo, Mbah Yai Idris sendiri kan juga pernah dawuh nih, kalau santri itu khidmahnya harus teng Nahdlatul Ulama. Itu sudah masyhur sekali, kalau dicari rekamannya juga pasti ada. Nomor satu itu. Nomor dua, bahwa santri warasatul ulama itu tidak bisa dipungkiri. Bayangkan kalau warasatul ulamanya ini bukan santri, artinya ngeten, banyak orang yang diulamakan atau dianggap ulama bukan karena kealimannya, tapi hanya karena pintar pidatonya. Ilmunya tidak menyeluruh atau tidak detail seperti santri, mereka sudah dianggap ulama. Akhirnya mereka berfatwa, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Loh, sinten sing dosa niki mangke? Kalau santri tidak mau berperan di situ, akhirnya ya menjadi pertanyaan besok di yaumul qiyamah. Kita jangan sampai menjadi orang yang hanya bisa, oh, orang itu bukan ulama kok diarani ulama. Loh, sampeyan sing kudune iso dadi ulama iki ya bergerak. Oh. Jangan sampai umat dipegang oleh orang-orang yang fatwanya bisa menyesatkan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan hampir wajib tadi, karena di dalam dakwah itu sendiri bukan berarti kita mengkotak-kotakkan, tapi kalau sesuatu yang memang bukan pada tempatnya, itu kan sangat berbahaya sekali. Apapun itu, misal mobil itu yang seharusnya diisi di dalamnya ya bensin atau solar. Seandainya diisi minyak goreng, walaupun mobilnya itu Alphard, wah, itu pasti bobrok mesinnya. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan orang-orang yang seperti itu, mboten. Tapi kalau memang hal itu sangat urgent, ya harus dipegang oleh orang yang ahlinya. Dan kehidupan beragama ini urgent sekali. Tidak ada yang melebihi urgentnya syariat. Tidak ada yang melebihi urgentnya kehidupan beragama masyarakat. Masyarakat punya uang atau tidak, yang penting beragama sahih. Punya uang banyak tidak beragama atau cara beragamanya keliru, ya muspro itu apa ya? Udah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka dari itu, alhamdulillah kulo kalih panjenengan semuanya para santri diberi amanah oleh Gusti Allah ilmu. Katanya kan kalau kitmanul ilmi itu minal kabair. Nah, kalau kita salah satu cara untuk mengembangkan ilmu kita adalah lewat berkhidmah di Nahdlatul Ulama, yang mana di situ realnya jelas, sanadnya jelas, para ulama-ulamanya juga sekolah semuanya, madrasah semuanya, mondok semuanya dengan keilmuan yang jelas. Nah, tanggung jawab kita di masyarakat itulah, karena lewat NU itu akhirnya bisa merambah ke masyarakat. Kadang-kadang kalau kita di rumah saja mungkin bisa lah kita bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Tapi kalau yang memiliki kemampuan di dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama,
akhirnya manfaatnya bisa lebih luas. Dan sebenarnya kalau kita pengen meneliti di lokasi-lokasi itu masih banyak sekali seperti LIM lah. LIM itu kan kalau pengen nyari tempat dakwah niku sebenarnya masih banyak yang antri untuk diopeni, untuk didatangi oleh lembaga Ittihatul Balikin. Tidak semuanya bisa terakomodir. Padahal alumni pondok bukan hanya Lirboyo, ada pondok-pondok yang lain. Lah, kok masih banyak sekali musola-musola yang tidak ada kiainya, atau mungkin ada kiainya tapi tidak, sangat kurang lah dalam ilmu pengetahuan agamanya. Maka dari itu monggo lewat NU, lewat LIM atau lewat organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah akhirnya bisa diatur, dakwah itu bisa diruntut dengan baik. Akhirnya bisa menyasar ke tempat-tempat sesuai kebutuhan masyarakat, seperti itu. Karena kadang-kadang kalau mboten lewat jalur Nahdlatul Ulama, akhirnya kita tahunya ya lingkungan kita saja. Seperti itu. Tapi cara masuknya itu loh Pak, masuk ke NU itu gimana gitu loh. Kalau untuk santri yang baru lulus, iya. Kita kan nggak pernah tahu organisasi NU, taunya di TV NU gini. Lek kula sih, kula tidak mau menjawab macam-macam. Saya berawal dari pengalaman pribadi saja, bahwa satu, santri harus serawung. Pertama intinya di serawung. Dan serawung itu apa ya? Bergaul. Nah, bergaul. Cara istilah dhewe ngopi, cangkruk dan lain-lain. Cangkrukan lah. Lah, dengan kita bergaul, tapi harus dibatasi pergaulannya juga harus lebih banyak kepada orang yang satu harokah dengan kita, satu akidah dengan kita. Ketika kita mau bergaul, langkah pertama itu aktif di kegiatan alumni dulu. Nah, ketika dengan aktif di kegiatan alumni, jangan hanya di kegiatan alumni kelas saja. Kalau di alumni kelas saja nanti lingkupnya kecil. Semisal di Lirboyo ada Himasal. Nah, jenengan ikut aktif di Himasal juga. Himasal rutinan kelas juga kita ikut. Rutinan Himasal yang cakupannya lebih luas kita juga ikut. Di situ akhirnya kita ketika aktif bisa kepanggih kali beliau-beliau yang sudah berpengalaman kiprah di masyarakat. Ketemu sama beliau-beliau, kita sing entengan lah, kita yang ringan ketika disuruh bantu kegiatan dan yang lain-lainnya. Dengan seperti itu akhirnya beliau-beliau, para tokoh-tokoh yang sudah kiprah di masyarakat itu suatu saat kan butuh regenerasi. Nah, dengan melihat kita aktif di kegiatan alumni, akhirnya beliau melihat, oh berarti anak ini punya potensi. Saat anak ini dilihat punya potensi, beliau semisal sudah khidmah di NU, akhirnya kita diarahkan, ayo melu di Ansor. Oh berarti nunggu dipanggil Pak ya, nggak bisa menyodorkan diri, saya mau jadi cabang anak kalau cabang. Seperti itu bisa ketika kita, apalagi sekarang ya, sekarang ada medsos, kita sering lihat pamflet-pamflet ada pengkaderan. Nah, di situ di Penuh ada pengkaderannya, di Ansor ada pengkaderannya. Kita ikut saja, kalau di Bansar ada di Klatsar. Nah, kita ikut saja di klatnya. Di situ akan dikasih tahu tentang NU, tentang Ansor, tentang IPNU, tentang perjuangannya, tentang sejarahnya, tentang harokahnya dan seterusnya. Tentang bangsernya. Iya, akhirnya kita bisa khidmah di situ. Karena salah satu syarat untuk bisa menjadi pengurus itu ya harus diklat. Harus ikut pengkaderan. Seperti itu. Itu kan kalau harus diklat berarti harus sering-sering keluar Pak ya. Betul, harus bergaul itu tadi. Terus kalau masalah santri putri Pak. Oke. Ini kan kalau santri putri pulang pas nikah. Nggih. Kalau mau keluar kan harus izin suami lah atau ini. Siap. Dan belum yang pemalu gitu. Iya. Tapi ada keinginan untuk khidmah gitu. Jenengan perhatian sekali sama saya. Siapa tahu ada yang mau. Iya. Nah, ini pertanyaan gini ki kudune sing takok santri putri. Kalau santri putri, alhamdulillah di NU ada wadahnya. Kalau pelajar masih di usia pelajar itu IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oh ada. Ada. Terus kalau di usia yang lebih di atasnya ada Fatayat
rakyat. Terus kalau di kalangan mahasiswa ada namanya PMII. PMII itu kalau yang putri namanya Kopri. Itu kalangan mahasiswa Nahdlatul Ulama. Terus kalau lebih atas lagi, sudah senior, itu namanya Muslimat. Sekarang juga ada wadah lagi namanya Sri Kandimatan, ada Watona, dan yang lain-lain lah, banyak sekali. Yang penting nomor satu itu menurut saya bagaimana kita ini punya kecondongan hati untuk berkhidmah secara dohir maupun secara batin. Insya Allah nanti ini kalau kita berbicara hakikat ya, insya Allah kita nanti akan ditata sendiri oleh Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang juga berkhidmah. Kalau kecondongan hati kita di bisnis, biasanya kita juga dipertemukan oleh orang-orang yang suka bisnis. Kecondongan hati kita tentang apa, kita dipertemukan dengan orang yang seperti itu. Kalau kecondongan hati kita ini memang ingin derek nih dawuh Mbah Abdul Karim bahwa santri itu kudu ngadep ngampar, insya Allah pun insya Allah sama Gusti Allah pun juga akan diarahkan, entah secara sengaja pun tidak sengaja. Akhirnya alur kehidupan kita pun akhirnya seperti itu, insya Allah seperti itu. Itu kan tadi ada yang baru, masalah Sri Kandi. Penasaran saya Pak, dari namanya itu kayak wow. Kebetulan beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi, Mbah bin Ali bin Hashim bin Yahya. Mbah Yai Anwar juga baru saja datang Pekalongan, datang dalamnya Habib Lutfi. Itu memandang bahwa perlu ada wadah bagi para pengamal torekoh atau orang-orang yang ingin memahami torekoh, atau justru digunakan oleh Abah Habib untuk mengenalkan torekoh kepada anak muda. Kalau orang sepuh-sepuh itu sudah diwadahi namanya Jatman, Jam'iyah Ahli Torekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Itu pengamal-pengamal torekoh yang sepuh-sepuh, organisasinya dari torekoh manapun Jatman. Yang ibu-ibu namanya Watonah, Muslimat Watonah. Lah karena beliau memandang anak muda juga perlu mengerti tentang torekoh, akhirnya dibuatkan wadah namanya Matan, Mahasiswa Ahli Torekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Kebetulan di kota Kediri ketuanya kulo. Terus yang putri namanya Sri Kandimatan. Jadi Sri Kandimatan itu adalah wadah perjuangan di Nahdlatul, salah satunya di Nahdlatul Ulama, salah satu banom di Nahdlatul Ulama, yang di situ mewadahi para putri, orang-orang perempuan muda yang ingin memahami tentang torekoh. Tantangan santri untuk berkhidmah di NU pada era yang sekarang ini, era digitalisasi itu apa Pak? Mungkin jenengan yang ada di luar kan bisa memantau, santri kan di dalam terus gak tahu apa-apa. Pertama, yang jelas santri harus pede bahwa ilmu yang didapat dia di pondok pesantren itu ilmu yang paling utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin santri itu tidak berdasi, mungkin santri itu tidak rapi, mungkin santri itu sepertinya terbelakang secara administrasi atau yang lain-lainnya. Tapi santri ini memiliki senjata yang sangat luar biasa, yaitu ilmu agama, yang mana tidak ada yang melebihi keutamaan dari ilmu tersebut dibandingkan ilmu apapun lah, ilmu nuklir, ilmu tidak ada yang melebihi keistimewaan ilmu agama. Itu yang harus dipegang. Artinya agama itu kan lebih ke arah spiritual, dan setiap manusia belum tentu membutuhkan yang namanya ilmu matematika. Setiap manusia belum tentu membutuhkan yang namanya ilmu bahasa Inggris. Setiap manusia belum tentu membutuhkan ilmu-ilmu yang lain-lainnya. Tapi kalau ilmu agama itu pasti dibutuhkan. Bukan hanya Islam pun, kita tidak usah berbicara Islam. Katakanlah orang Nasrani ataupun orang Buddha, itu pun mereka juga butuh ilmu agama mereka sendiri. Maka dari itu santri itu bisa masuk kemanapun,
dengan ilmunya yang bisa merambah kepada kalangan apapun. Entah orang itu petani, kita bisa dakwah ke petani. Entah orang itu pejabat, kiai juga bisa dakwah ke pejabat. Entah orang itu menjadi polisi, kiai juga bisa dakwah ke polisian. Dan yang lain-lainnya. Berarti sebenarnya modal utama yang dimiliki santri ini luar biasa. Kembali ke santri warasatul ulama dan al ulama warasatul anbiya, bahwa kita ini menjadi pewaris orang yang paling luar biasa sedunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menganggap aku ki ulama ya boten, tapi lek wis takdire dari santri dan dikasih ilmu oleh para ulama, ya mau tidak mau harus gitu Pak ya. Iya, harus menyadari itu. Di dalam hati kita jangan sombong bahwa kita ini ulama, punya ilmu dan yang lain, jangan. Akan tapi ya pancen wis tugas sih. Sama seperti polisi, kalau ada pelanggar, kalau ada lalu lintas yang macet, wah aku tawadhu, aku polisi mau ngatur, ya ruwet. Lah, masa kita kalah sama polisi? Masa kita kalah dengan pejabat yang mereka mau mengatur apa yang memang menjadi tugasnya? Lah tugas kita apa? Warasatul ulama. Yang mana warasatul ulama, al ulama adalah warasatul anbiya. Loh, itu harus disadari. Maka dari itu satu, harus pede. Karena modal yang kita miliki dan gelar yang kita miliki itu sebenarnya melebihi S1, S2 dan S3. Loh, warasatul ulama kan ya. Gelar yang luar biasa ya. Masya Allah. Jadi WA warasatul ulama. WU. Nomor satu itu harus pede. Ada nomor dua berarti. Harus pede karena kita sebenarnya bisa masuk kemanapun dan sebenarnya dibutuhkan oleh siapapun. Tinggal kita kadang ada orang yang memang tahu bahwa mereka butuh kita, ada orang yang perlu dirangsang agar mereka tahu bahwa kita butuh kita gitu. Ya, kita juga harus energik masalah itu. Nomor satu itu. Nomor dua, ini sudah berbicara hakikat ya. Santri itu perjalanannya adalah dakwah. Santri itu perjalanannya adalah garis memperjuangkan agamanya Allah. Saiki wong manusia saja, ketika tahu ada orang lain membantu kita, sudah otomatis semisal di rumah sampean ada hajatan, terus ada orang lain bantu pasang tikar atau pasang karpet, sudah otomatis jenengan pasti memberinya makan. Jenengan pasti ngasih uang. Orang nata sound system otomatis kita kasih konsumsi, kita kasih uang jasanya. Ini yang dibantu hanya kegiatan mantu, hanya kegiatan sunatan. Lah, kita dalam tanda kutip, Gusti Allah sendiri juga ndawahne bahwa barang siapa membantu agamanya Allah, maka sama Gusti Allah pun juga akan dibantu dalam kehidupannya. Sebenarnya kalau saya lebih cocok bahwa di dalam dakwahnya kita pun saya sangat yakin bahwa Allah akan selalu membimbing kita. Maka dari itu, selain modal yang kita miliki, ilmu agama itu adalah hal yang sangat istimewa. Di dalam perjuangan kita ini pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut lapar gitu dalam. Jangan takut lapar, otomatis notoson sistem ya semua konsumsi. Apa meneh dakwah. Insya Allah, walaupun kita bukan ke arah situ, tapi lebih ke arah bagaimana kita sendiri sebenarnya membutuhkan dakwah tersebut. Tadi sempat ngobrol sama teman-teman, sosok yang sangat kita teladani yaitu beliau Agus Abdul Qadir Ridwan. Jenengan bayangkan sekarang berapa ratus santri yang dikirim untuk menjadi delegasi di Safari Ramadan, delegasi di sekolah-sekolahan. Mereka semuanya yang berdakwah, Gus Abdul Qadir ini mendapatkan pahalanya. Ngalir terus. Wah. Jadi itu kalau kita berbicara dari sisi kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, bahwa kelak ketika kita meninggal, kelak ketika kita di yaumul akhir dihisab, akan banyak kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Al-Quran ini saya nggak pernah baca pada hari Sabtu,
Loh niki sing maca sing sampean warai kae. Ini yang membaca adalah orang-orang yang pernah kamu ajari. Ini adalah yang membaca adalah orang-orang yang pernah kamu dakwai. Ini yang membaca adalah orang-orang yang pernah kamu tuntun, kamu arahkan. Akan banyak kejutan-kejutan surprise dari Allah Subhanahu wa taala karena amal dari orang-orang lain yang pernah kita arahkan. Saya pernah mendengarkan dawuh dari Gus Said, adiknya Gus Abdul Qadir. Ada salah satu habaib yang beliau itu berkedip saja itu pahalanya sudah seperti halnya ibadahnya orang sedunia. Hanya berkedip? Iya, sekali berkedip mendapatkan pahala sebegitu. Karena apa? Karena manfaatnya. Nyuwun sewu, semisal Mas Yusuf di rumah dakwah, ada 50 atau 70 atau 100 orang yang mendengarkan. Jenengan hanya bilang, "Bu, lek maca Fatihah, lek sholat kedah maca Fatihah, Fatihahnya kedah bener." Akhirnya ibunya belajar Fatihah. Di saat beliau belajar Fatihah, akhirnya Fatihahnya sudah lancar. Akhirnya setiap sholat membaca Fatihah. Nyuwun sewu, beliau kadang-kadang yang kita ajari itu malah lebih sregep ya. Mereka sholatnya tepat waktu, kita masih tidur kadang-kadang. Lah pada saat kita tidur itu karena mereka membaca Fatihah atas arahan kita. Bayangkan 100 orang membaca Fatihah, kita mendapatkan pahala dari 100 orang tersebut. Nah, dari 3 hal tersebutlah minimal. 1, PD karena modal kita luar biasa. Nomor 3, jangan khawatir karena pasti kita ditolong oleh Gusti Allah. Nomor 3, kalau kita pengen egois ya, bahwa semuanya sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri, mengalir semuanya pahalanya untuk kita sendiri. Alhamdulillah sekali itu pasti. Kalau orang yang punya harta mungkin bisa berdakwah atau membantu orang lewat hartanya. Kalau orang punya tenaga mungkin bisa berdakwah atau membantu orang lewat tenaganya. Berarti nggak harus melulu santri kalau gitu. Ya, tapi kalau kita santri memang sudah tanggung jawabnya berdakwah dengan ilmunya. Seperti itu Mas Yusuf. Oke, matur nuwun pun rawuh Pak niki pun dalu. Sami-sami. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Syekhul Izzat. Semoga bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kalian kalau memang menurut kalian ini memang memang harus diketahui oleh orang banyak. Bantu share pokoknya. Baik, saya ingat dari kata-kata Bapak Syekhul Izzat tadi, kita sebagai santri khususnya ya, dan umumnya anak-anak muda jangan pernah malu, harus pede dalam menyebarkan ilmu, terutama santri. Meskipun nggak berdasi, meskipun kita nggak masih belum punya pekerjaan yang menetap, harus selalu syiar, pasti ada yang mau. Mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Yusuf dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Nabi bersabda, "Balliwani walau ayah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.